I see hell rise out of your eyes. Come tonight to your demise. You gotta fight. I'm gotta fight with anxiety, isolation. All this devastation. Hell, this renovation. Alright. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai semua, Sana Sama Desu semuanya. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga urusannya dilancarin, rezekinya dilancarin juga. Semangat buat kalian semua yang melakukan aktivitas di luar sana. Dan yuk, mari kita istirahat sejenak sini, mampir nonton sana. Baca dan reaction manga Kaiju nomor 8 chapter 114 di Manga Plus by Suecia. Yeay. Oke, kita kembali turun lagi. Jadi semoga aja bisa sampai 200-an ya chapternya, karena terjadi hal yang mengerikan di ending dari chapter 113. Kaiju Meireki. Parah. Ini parah. Kenapa bisa setengah Kaiju nomor 9 dikalahkan oleh Kafka ya, sampai inti monsternya hancur? Tiba-tiba sebelum kematiannya, yaitu momen-momen sekarat, Kaiju nomor 9 mengajak Kafka untuk masuk ke dalam ingatannya Kaiju nomor 9 gitu. Ada beberapa percakapan terjadi di sana yang mengatakan bahwa kemungkinan pertemuan Kaiju nomor 9 dengan Kaiju nomor 8 itu adalah bukan sebuah kebetulan gitu. Bahkan ada kaitannya dengan dendam dari masa lampau, yaitu zaman Edo. Dendam yang seperti apa itu maksudnya? Dan apakah ini ada kaitannya dengan motif dari Kaiju nomor 8 yang memilih untuk berpihak kepada manusia di zaman itu, kayak gitu? Atau ada hal yang lain? Aku pun tidak tahu. Sampai sana udah baca chapter nomor 114 ini pun, Sana masih nggak tahu apa yang ada di pikirannya Matsumoto, sang penulis dari manga Kaiju nomor 8 ini. Sesuatu sekali ya, Abang. Jadi, di video kali ini Sana mau baca cepat dan langsung kita melakukan pembahasan dari apa yang telah Sana baca di chapter 114. Jadi, buat kalian semua yang mungkin pengen nambahin teori dan pembahasan, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Kita akan diskusi di sana seperti biasa, oke? Ini demi bisa diadaptasi jadi anime sampai tamatnya cerita Kaiju nomor 8 ini ya. Karena untuk season 2-nya akan rilis di tahun 2025. Season 1-nya kalian udah nonton ya? Sana udah sih, cuman belum sempat bikin pembahasannya kemarin. Mohon maaf. Padahal banyak yang bisa kita bahas di sana dari segi perbandingan antara apa yang ada di manga sama di anime. Untuk segi alur semuanya sama kok, cuman ada beberapa perbedaan aja kayak gitu. Jadi ya, sana sebenarnya pas bahas anime Kaiju nomor 8 itu rencananya sama buka komiknya. Jadi kita akan melakukan perbandingan dan melihat keputusan kenapa kok dibuat sedikit pembeda seperti ini, kenapa kok ditambahin seperti ini kayak gitu. Jadi ya seperti itulah rencananya, tapi maaf guys, belum sempat guys. Jadi ya, kita langsung fokus aja untuk pesan chapter 114. Jadi buat semuanya yang sedang nonton videonya Sana ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe buat yang baru join di sini. Halo semuanya, Sana ada di sini. Sana suka banget buat baca manga, nonton anime, pembahasan tentang anime, manga, dan Jepangan. Sana juga suka. Buat kalian yang suka juga dengan hal seperti itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya Sana Sama. Dan juga yang pengen support langsung ke sana juga bisa join membership ya. Udah ada membershipnya loh. Oke, karena ini masih masa hiatus, jadi Sana belum bisa untuk melakukan live streaming seperti itu. Kita langsung menuju ke chapter 114, oke? Jadi di chapter 114, thumbnailnya di sini agak serem ya. Bisa-bisanya loh. Shinra Tetsuya kan? Mengingetin Sana sama
Nanti aja kita bahas ya. Ada sih anime. Nanti ngingetin sana sama hal itu gitu loh. Referensinya malah dari situ gitu. Tapi ya nanti aja kita bahas. Sekarang kita baca cepat, oke? Chapter 114. Seperti biasa, Sana hanya akan menunjukkan ke kalian halamannya secara full untuk halaman pertama dan halaman terakhir. Kalaupun halaman terakhirnya double page, Sana akan tunjukin semuanya juga yang double page-nya. Tapi untuk yang lain, Sana akan tutupin gambarnya seperti ini. Misal contohnya, bentar, mana? Kayak gini. Nah, remang-remang kayak gini, jadi itu kewajiban kalian untuk langsung datang ke websitenya Manga Plus by Shueisha. Linknya udah Sana taruh di description box seperti itu. Jadi ini masih halaman 1, jadi Sana tunjukin ke kalian. Oke, kita menuju ke halaman 1. Seperti biasa, alih bahasanya M. Rizal EKT, penyunting Aji Raditya, dan tata letaknya Like Human Service. Semangat banget. Semangat. Oke, kita menuju ke halaman 1. Pada awalnya, aku kira aku hanyalah monster yang lemah, yang kebetulan memiliki kecerdasan. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Kalau udah punya kecerdasan, lahir-lahir punya kecerdasan yang mungkin setara lebih dari manusia, mungkin kayak gitu. Nggak mungkin kamu itu monster yang lemah. Itu nggak mungkin. Karena itulah aku bersembunyi dari manusia dan hidup dalam kesunyian kayak gitu. Hingga suatu waktu aku menyadarinya. Apaan? Kenapa kita tiba-tiba dikasih flashbacknya Kaiju nomor 9 nih? Pengetahuan yang diperoleh monster dengan kemampuan untuk berpikir itu adalah titik. Nah, dari sini Sana tutupin ya halamannya ya. Oke, kayak nggak lihat apa-apa kalian. Anggap aja kayak nggak lihat apa-apa. Yap, yaitu fakta bahwa aku ini jauh lebih kuat dari manusia. Bunuh manusia nggak tuh? Tapi dalam wujud kaiju sekecil ini, itu bunuh manusia yang mencoba kayak berburu sih, memang bahwa ada pistolnya di situ. Hasrat tak terbendung yang muncul dari dalam diri. Oh, ya ampun. Double page guys ini. Halaman ganda. Setelah menyadarinya, aku pun tidak bisa lagi membendung perasaan tersebut. Aku ingin tahu apa saja yang bisa dilakukan olehku. Aku juga ingin tahu apa saja yang ada di dunia manusia. Oh, ini gambarnya terlalu kecil. Dia ngelakuin apa tuh? Bentar, aku zoom dulu. Oh ya ampun. Krauk. Hah? Mengotak-atik tubuh manusia dong. Dimakan, diotak-atik dan sebagainya, mungkin aja kayak gitu. Rasa penasaranku terus bertambah hingga akhirnya diriku dikuasai oleh keinginan untuk mencari sesuatu. Lalu, seolah ada yang menuntunku. Seolah? Siapa? Double page lagi, menuju ke monster Meirekinya dong ternyata. Aku pun bertemu dengan dirinya. Ya be, ini sarang monster ini. Dan ini semua monster, ya ini monster Meireki memang. Yang muncul di chapter kemarin. Sama yang muncul di penglihatannya Mina Ashiro waktu mau dimakan dan diserap oleh Kaiju nomor 9. Iya, ini Meirekinya. Ya, boy. Nanti kita bahas ya tentang beberapa detail. Wah, aku kangen Leno. Akhirnya Leno muncul loh di chapter 114. Ya ampun, aku kangen. Ih, Junior 1 ini emang ngangenin sih. Akhirnya kan. Setelah sekian chapter tuh. Oke. Leno terkejut karena mereka berhenti. Para monster ini berhenti bergerak, bro. Reno! Semua monster yang ada di sini berhenti bergerak. Bagaimana dengan tempatmu? Oh, tanya Iharu. Ada apa di tempatmu juga sama, Iharu? Itu artinya si Om berhasil mengalahkan monster nomor 9. Iya, emang berhasil kok, beneran berhasil mengalahkan monster nomor 9. Senior Kafka. Bener berhasil guys, tapi nggak seberhasil itu karena Kafka ditusuk tepat sebelum Kafka bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Apa ini? Resikonya bakalan lebih parah sih ini. Terus Min langsung Kafka, teriakan yang sangat menyakitkan. Itu pun monster nomor 8 mengalami kerusakan. Sinyal monster baru juga terdeteksi dari dalam tubuh monster nomor 9. Udah. Susah guys. Susah ini.
Aduh, inti tubuh monster nomor 8 mengalami kerusakan. Parah, langsung nyerang bagian inti juga. Emang, aduh, apa yang terjadi? Bukankah ini inti tubuh monster nomor 9 sudah berhasil dihancurkan? Lah iya! Bagaimana dengan skala kekuatannya? Sama seperti monster nomor 9, skala kekuatannya tidak dapat diukur. Wah, susah sih ini. Susah sih ini. Ditambah lagi monster itu memiliki bentuk gelombang yang jauh berbeda dengan monster nomor 9. Bentuk gelombang? Hancur bumi ini kalau misal disamain kayak gelombang gempa bumi, udah kiamat kayaknya kemunculan Meireki nih ya. Ya bye, susah ini. Dengan kata lain, ini adalah monster yang benar-benar berbeda, bukan monster nomor 9. Ya bah. Oh, sempat tersadar nggak tuh? Sempat mencoba melawan Kaiju nomor 8. Keras gitu. Terus kemudian tangan kanan Kaiju nomor 8 mencoba menggenggam si monster terus. Wah, gitu kan. Kayaknya ini posisi kesadaran Kafka udah direbut monster nomor 8 jangan-jangan. Tapi apakah berhasil melepaskan diri? Apa ini guys? Apa ini? Cerita Kaiju nomor 8 udah nggak ada lucu-lucunya lagi sekarang. Udah terlalu serem ini. Tingkatannya udah beda nih. Apa itu guys? Guys, kenapa matanya banyak guys? Apa ini? Terus tiba-tiba... Hah? Apa ini guys? Kok kayak ada tulisan alien di... Apa ini maksudnya? Kenapa tiba-tiba ada tulisan... Entahlah, aku nggak bisa baca itu tulisan apa. Sanskerta juga bukan. Tiba-tiba terpejam. Mata yang sempat melek tadi tiba-tiba terpejam. Dan... Oh, no. Parah ini. Lengan kirinya Kafka alias Kaiju nomor 8 terputus langsung. Tepat di tempat tulisan itu tadi. Terbelah. Parah. Dan serangan itu sampai tembus ke belakang nggak tuh? Gila. Wah, anjir. Wah, aku nggak siap ini aku. Tulisan alien itu tadi melintang di dadanya Kafka. Terus terbelah. Tapi nggak sampai benar-benar terbelah, tapi itu kelihatan banget inti Kaiju Kafka benar-benar retak rusak kali ini. Nggak cuma rusak biasa. Ini retak. Dan terpental. Semuanya shock. Bahkan Kaiju nomor 8 atau Kafkanya sendiri pun tidak sadarkan diri. Maaf gambarnya nggak kelihatan guys ya. Ya ini terlalu mengerikan ini. No. Asli itu inti Kaijunya benar-benar terlihat sudah rusak guys. Itu parah sih rusaknya itu udah parah sih asli. No. Kafka bangun. Kafka. Kasihan bocilnya nangis woy. Sinyal kehidupan Big Monster nomor 8 menghilang. No, please jangan meninggali. Kafka bangun. Kafka, mustahil. Langsung segera kirimkan amunisi menuju titik F. Kita harus menghabisinya sebelum semua anggota tubuhnya selesai beregenerasi. Wah, oke, siap. Helikopter 5 Apache. Helikopter Apache 5 segera lakukan pengisian amunisi ke titik sebelum melalui udara. Siap. Lah, anjir. Kok senjatanya Mina Ashiro dibelah? Terbelah jadi 2, serangannya sampai ke belakang, Mina Ashiro sampai terpental. Parah. Dan wujud dari Meireki bertubuh Kaiju nomor 9 jadi mengerikan kayak gini, tangannya banyak, bentuknya kayak gitu. Apa ini sebenarnya? Dimana inti Kaijunya pun kita juga nggak tahu. Jangan-jangan ini bukan Kaiju individual atau Kaiju yang hidup individu Kaiju yang hidup sendiri-sendiri seperti itu kayak Kaiju nomor 8 atau Kaiju yang lain seperti Kaiju nomor 10 dan sebagainya. Ini manifestasi yang berbeda sih. Ini monster apaan anjir? Tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Sial lu siapa Kaiju? Meireki?
tidak peduli orang dari zaman manapun atau sekuat apapun. Mina mengingat kata-kata dari Kaiju nomor 8 saat itu ya. Kaiju nomor 9 saat itu ya. Terus tiba-tiba si Beireki mengeluarkan tulisan aliennya lagi dan lah no, apaan ini Bang? Sepanjang sejarah dunia ini tidak ada seorang pun yang pernah selamat darinya. Udah halaman terakhir, cepet banget ya aku bacanya. Oke, kita mulai bahas ya. Oke, kita mulai pembahasan. Ini sana nggak bisa buka yang halaman sebelumnya ya, tapi kita lakukan pembahasan semaksimal mungkin di sini. Chapter berikutnya, tanggal 26 Desember. Sang bencana telah terlepas dari segelnya. Segel? Chapter berikutnya akan terbit hari Pak. Oke, kita mulai dari halaman awal, di mana kita ditunjukkan tentang flashback dari Kaiju nomor 9. Oke. Di video sebelumnya, Sana di sini membahas tentang ternyata pertemuan nomor 9 dan nomor 8 itu bukanlah sebuah kebetulan. Jangan-jangan mereka berdua itu memang sudah dilahirkan sejak zaman Edo. Ternyata itu disangkal oleh chapter nomor 114. Pertemuan Kaiju nomor 8 dengan Kaiju nomor 9 itu bukan berarti Oke, jadi kita dikasih di awal chapter tadi, di chapter 113 tadi kan Sana, kemarin kan Sana bilang di chapter 13 pertemuan Kaiju nomor 8 dengan nomor 9 itu bukanlah sebuah kebetulan. Terus Sana kan berspekulasi, oh berarti Kaiju nomor 8 sama Kaiju nomor 9 itu mereka sama-sama lahir di zaman Edo.
Ternyata itu disangkal kan di chapter 114. Kenapa disangkal demikian? Karena Kaiju nomor 9, dia itu lahir dan muncul di era manusia modern gitu. Bukan era Edo. Dilihat dari wujud Kaiju nomor 9 yang masih bayi itu. Dia yang masih penasaran kenapa dia bisa hidup dan memiliki kecerdasan seperti itu. Tiba-tiba pada suatu hari atau suatu masa gitu, dia mampu untuk membunuh manusia, dan manusia yang dibunuh di situ tadi sana kan udah nyebutin kan, dia pakai pakaian yang manusia modern sekarang, zaman sekarang gitu loh, pakaian berburu dan juga satu buah senjata api yang digunakan untuk memburu pastinya juga. Lah, berarti yang membuat pertemuan antara nomor 9 dan nomor 8 ini bertemu adalah bukan si nomor 9-nya, bukan si bayi Kaiju nomor 9, tapi si Meireki-nya, yaitu di saat setelah Kaiju nomor 9 itu mencari tahu tentang dirinya, membunuh manusia dan sebagainya, dia seperti terpanggil ke suatu tempat kan katanya. Dan itu adalah suatu tempat di mana sarang monster itu berada, yaitu tempatnya si Meireki. Berarti pertemuan antara Kaiju nomor 9 dan nomor 8 adalah karena si Meireki itu tadi. Ada ikatan dengan Meireki itu tadi. Mungkin juga seperti halnya cerita dalam shonen atau cerita superhero lainnya, kemunculan villain yang sangat besar seperti itu pasti juga diimbangi dengan kemunculan hero yang sama. Tapi di sini belum dikasih penjelasan ya bagaimana bisa Meireki itu muncul, yang kita sebut aja Meireki itu kayak semacam bibit dari semua monster, bisa aja kayak gitu. Tapi mungkin juga bukan kayak gitu. Jadi Kaiju nomor 8 itu bibitnya datang dari mana dong? Kalau misal itu bukan datang dari bibit yang gimana ya istilahnya? Jadi kayak kalau misal Kaiju nomor 8 itu bukan datang dari bibit sel yang sama dengan Meireki, berarti dari mana dong? Kayak gitu. Kenapa bisa juga si Kaiju nomor 8 sejak zaman Edo itu seperti seolah memang sudah melawan Meireki dan berpihak pada manusia. Bahkan yang dimaksud dengan dendam di sini bisa jadi loh itu adalah dendam yang dimiliki oleh Kaiju nomor 8 karena marah dengan Meireki yang telah membunuh ribuan manusia, yang mungkin aja itu manusia ya orang-orang terdekat Kaiju nomor 8 saat itu di zaman Edo. Bisa jadi kayak gitu. Jadi yang menjadi penasaran adalah motif dari Kaiju nomor 8 yang memilih berpihak pada manusia dan menyerang Meireki. Itu sih. Si Kaiju Meireki kayak gitu. Itu motifnya apa kayak gitu. Itu belum jelas sih memang. Dan ya terlanjur tertusuk, Kafka nggak sadar, Kaiju nomor 8 sendiri pun juga udah nggak sadar karena udah terbelah ya, inti Kaijunya hancur juga. Please bangun Kafka, bangun. Itu sih ya. Jadi memang seperti apa yang dikatakan oleh nomor 9 di chapter 113 bahwa Kafka kayaknya belum terhubung secara istilahnya kayak belum menghubungkan dirinya secara langsung dengan Kaiju nomor 8-nya sendiri. Kayak istilahnya kayak itu tadi, Kaiju nomor 9 tahu tentang masa lalunya Meireki kayak gitu. Oh, alasan kenapa Kaiju nomor 9 bertemu Kaiju nomor 8 ternyata Meireki kan kayak gitu. Itu sih. Jadi apakah dengan pingsannya Kafka atau tak sadarkan dirinya Kafka dan monster nomor 9 ini akhirnya Kafka bisa mengetahui apa yang terjadi di zaman Edo saat itu bisa menjadi peluang teori baru. Itu yang pertama tentang itu ya, teori tentang Kafka dan Kaiju nomor 8 yang udah nggak sadarkan diri ini, apakah akhirnya bisa mengetahui tentang masa lalu mereka berdua kayak gitu. Dan alasan kenapa Kaiju nomor 8 benar-benar ingin membunuh Meireki. Dendam apa yang dia bawa sejak zaman Edo itu sih. Kemudian yang kedua adalah tentang Kaiju nomor 9, jelas. Di sini Kaiju nomor 9 kan berarti dia lahir dan muncul
di zaman manusia modern. Kemudian bertemu dengan Meireki yang akhirnya juga mengetahui Meireki ternyata setelah menyatu dengan Meireki ternyata mengetahui kalau ya Meireki udah ada zaman Edo kayak gitu ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah di sini kan ada endingnya ditulisi sama sang autor atau mangaka, sang bencana telah terlepas dari segelnya. Berarti ketika nomor 9 bertemu dengan Meireki, itu maksudnya Meireki yang menginginkan Kaiju nomor 9 untuk masuk ke dalam tubuh Kaiju nomor 9 atau nomor 9 yang mengetahui tentang Meireki lalu memaksanya masuk ke tubuhnya kemudian disegel atau ada hal lain. Ini teorinya yang agak bulat ya bagi sana. Kalau kalian gimana sih, ada teori tulis aja di kolom komentar ya. Berarti segelnya adalah Kaiju nomor 9. Berarti Meireki memilih wadahnya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi Meireki memanggil sang wadah yaitu nomor 9 untuk dijadikan tempat Meireki menyembunyikan diri di dalam tubuh nomor 9. Seperti itu. Mungkin aja kayak gitu. Tapi di sini latar waktu di mana kemunculan nomor 9 dan juga kelahiran Kafka Hibino masih belum diketahui ya. Mungkin aja ada kaitannya gitu kan. Kadang cerita kan kayak gitu juga. Mungkin aja ada kaitannya juga. Itu sih. Jadi teori yang kedua di sini adalah motif Meireki memilih Kaiju nomor 9 sebagai wadahnya. Itu sih teori nomor 2 ya, pertanyaan ya. Yang perlu dijawab oleh Naoya Matsumoto di chapter-chapter berikutnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah Meireki sang monster penghancurnya. Jadi tadi kan teori dan pertanyaan tentang Kaiju nomor 8, kemudian teori dan pertanyaan tentang Kaiju nomor 9, sekarang teori dan pertanyaan tentang Meireki-nya, si monster Meireki. Kalaupun memang di sini Mina kan mengingat apa yang dikatakan oleh nomor 9, yaitu siapapun tak akan pernah bisa lepas darinya, maksudnya dari Kaiju Meireki ini, dan siapapun pasti akan dihabisi oleh Meireki. Tidak terkecuali siapapun, pokok intinya semuanya pasti matilah kalau ketemu dia kayak gitu. Berarti seharusnya semua yang dilihat oleh Meireki di zaman Edo seharusnya udah mati semua kan ya? Kenapa Kaiju nomor 8 bisa meloloskan diri dan memilih wadahnya yang sekarang yaitu Kafka? Itu gimana ceritanya? Apakah ada peluang atau mungkin ya dulu Kaiju nomor 8 pernah sempat bisa memenangkan pertarungan dengan Meireki? Atau saat itu belum benar-benar bisa saling memenangkan pertarungan dan ya Kaiju nomor 8 memilih untuk lari atau bagaimana? Alah, bola. Tapi yang jelas iya, Meireki itu apa? Meireki itu apa? Meireki itu kaiju ya. Tapi apakah itu adalah sumber dari semua bibit kaiju? Atau anomali kaiju? Aku nggak tahu. Lalu dari mana asalnya semua bibit-bibit kaiju yang ada di muka bumi cerita Kaiju nomor 8 ini? Termasuk bibit kumbang yang masuk ke tubuhnya Kafka, yaitu bibit Kaiju nomor 8. Itu dia datang dari mana? Asalnya dari mana kayak gitu? Dan kenapa kayak seolah-olah memang ya kayak ini tadi Meireki menargetkan bahwa Kaiju nomor 9 adalah wadahnya dan bibit Kaiju nomor 8 itu memang menargetkan Kafka sebagai wadahnya. Kayaknya ada semacam keterikatan cerita yang terjadi di zaman Edo deh. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau misal memang semuanya itu nggak selamat ya. Tapi apa alasannya Meireki terus kemudian bersembunyi gitu? Terus sambil menunggu sang wadahnya yaitu nomor 9 gitu. Apa alasannya Meireki itu bersembunyi gitu sambil nunggu wadah sang nomor 9? Dan apa alasannya bibit Kaiju nomor 8 juga ikut bersembunyi sambil menunggu wadah Kafka? Ini termasuk
masa lalu bagaimana Kafka dan Mina bisa bertemu ya, terus kemudian terjadi bencana penyerangan kaiju juga di kampung halamannya kayak gitu, mungkin ada kaitannya loh ya. Mungkin. Ini di luar dari teori reinkarnasi ya yang Sana bahas tadi barusan. Kayak itu. Kalau pakai teori reinkarnasi mah gampang. Tinggal bilang aja, oh Kafka itu mungkin reinkarnasi wadah kaiju nomor 8 yang terdahulu di zaman Edo kayak gitu. Itu teori yang paling gampang kalau teori reinkarnasi. Soalnya di sini lebih suka nyari teori sulit sih. Kayak gitulah. Jadi ya, itu yang ketiga. Dan kita masuk ke prediksi untuk chapter 115 yang akan rilis tanggal 26 September. Apa yang akan terjadi? Yang jelas pasti Kafka dan Kaiju nomor 8 belum bangkit, jelas. Mereka masih pingsan, mungkin aja kayak gitu. Mereka masih belum sadarkan diri. Belum sadarkan diri di sini, saya berharap cuman koma aja ya, atau pingsan aja ya. Jadi ya seperti itu. Ya, aku lebih suka teori yang sulit ya. Sekarang yang terakhir adalah yaitu tadi prediksi untuk chapter berikutnya. Yang jelas Kafka sama Kaiju nomor 8 jelas belum sadarkan diri untuk chapter 115 besok ya. Dan juga Mina selamat gak nih? Aku nggak tahu. Itu bener-bener loh garis rapalan mantra ya, sana sebutnya di sini ya. Serangan rapalan mantra ini bener-bener lurus membuat Mina bisa terbelah menjadi dua. Ini bahaya banget kalau misal Mina benar-benar tidak bisa menghindari serangannya, karena sesuai apa yang dikatakan oleh Kaiju nomor 9 di sini, siapapun kalau yang udah ditargetkan serangannya nggak akan bisa lepas dari serangan itu kan, kayak gitu. Kalau ini terjadi ya udah cerita ini Minashiro jelas mati ini. Aduh. Semoga aja ada pencegahannya di sini gitu loh untuk chapter 115. Mungkin yang tiba-tiba Kaiju nomor 8 menyelamatkan Minashiro meskipun itu bukan Kafka, misal udah dikendalikan oleh monster 8 atau gimana lah, entahlah itu, atau entah di sini dalam statement atau dalam semacam ungkapan bahwa tidak ada siapapun yang bisa melepaskan diri dari serangan si Meireki ini. Kalau misal terjadi pencegahan kayak gitu, apakah Minashiro bisa selamat? Misal kita menggeser posisinya Minashiro, kita tendang atau kita kita dorong orangnya sampai ke mana, kemudian yang kena serangan itu adalah kita itu. Apakah bisa seperti itu? Kita nggak tahu. Apakah dengan kita mengganggu si Meireki-nya, misal dari pihak manusia akhirnya bisa mendatangkan bala bantuan kayak gitu. Bala bantuannya siapa? Ya entah siapa saja gitu yang ada di dekat lokasi ini, sektor F atau tempat inilah intinya gitu. Bisa nggak
untuk mengecoh serangan itu. Kalau menurut Sana sih kayaknya nggak bisa deh. Ini udah monster yang paling OP, overpower gitu loh. Kayaknya meskipun kita mencoba mengganggunya, itu nggak terkecoh dan nggak tergoyahkan. Pasti Mina akan tetap kena serangan dan terbelah menjadi dua. Soalnya kenapa? Ini mengingatkan Sana dengan kalian pernah nonton dan baca manga, yang nonton aja kalau manga aja belum. Kalian pernah nonton Full Metal Alchemist Brotherhood nggak? Yang hampir-hampir cerita terakhir. Itu kalau nggak salah kan si homunculus dalam tabung itu kan punya wujud manusia tapi dengan banyak mata itu loh, pernah kayak gitu. Nah terus kemudian tiba-tiba berubah menjadi wujud manusianya itu kan. Nah dia kan juga seolah-olah bisa melakukan semua serangan dan semua orang yang terkena serangannya nggak akan bisa menghindar kayak gitu. Bahkan meskipun dia dikecoh atau diserang dari orang lain kayak gitu, dia punya perisai kayak gitu. Bahkan itu tidak akan mengutik dia gitu. Itu tidak akan mengganggunya gitu dan tetap akan melakukan penyerangan kayak gitu. Jadi apa caranya? Caranya cuman satu-satunya tokoh utama emang Kafka, si Kaiju nomor 8 emang juga. Tapi kalau menurutku sih chapter 115 jelas Kafka sama Kaiju nomor 8 harusnya belum sadarkan diri. Karena inti Kaijunya rusak. Retak. Bisa, tapi nggak sampai benar-benar hancur sih untungnya. Tapi ya harusnya bisa hidup lagi lah. Itu tokoh utama, Pak. Aduh. Ya itu sih kalau dari Sana ya. Coba kita baca komen-komen lah. Barangkali nanti Sana dapat inspirasi untuk membuat teori untuk chapter 115 kayak gitu. Kasih napas dulu lah. Nawina mudah-mudahan banyak nggak terbelah. Bangke nongol monster baru lagi yang merasa manga ini makin gak karuan. Iya emang makin sini. Aduh. Khawatir nasibnya kayak Hunter-Hunter. Ya janganlah. Kacau sih memang, tapi ya janganlah. Aduh. Baca Kafka sekarat. Oh, Umemiya sekarat. Kafka juga kasih. Nomornya nggak ngontak nomor 9. Udah bukan nomor 9 lagi itu. Beda, udah Meireki. Pas bos sudah mati, malah dapat buff, bukan love bos. Kalau paman Kafka mati, terus gimana dengan Ashiro dan anak kecil yang ditolong Kafka? enggak lah, itu tokoh utama pasti nggak akan mati, pasti tetap ada plot armor yang bisa lah. Oke, Sana coba lihat komentar yang versi terjemahan bahasa Inggris, mungkin Sana bisa mendapatkan inspirasi teori dari sana. Biasanya gitu sih. Ada beberapa komentar yang malah nambah teori gitu. Wait. Oh, ada yang bilang, calling it right now, Kafka is gonna wake up 4 chapter from now and save the day. Trust me, I'm literally Kaiju 528. Itu malah bilangnya, percayalah, Kafka akan bangun setelah 4 chapter lagi, gitu bilangnya. Itu bisa jadi sih, soalnya Naoya Matsumoto tipikal orang yang kayak gitu loh. Tapi semoga aja enggak gitu loh, janganlah, kelamaan. Kalau bangun lagi setelah 4 chapter sama aja Mina tiba-tiba udah terbelah jadi 2 kan kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak? Oke, Kafka comeback is going to be live 5 months. Malah ini mikirnya 5 bulan lagi kayaknya Kafka bisa kembali deh. Woi, bro, jangan dong. Oke, story art is going crazy. Ya bener. Oke, bentar. Not the cliffhanger. Come on, nobody got you the way I do. Jelas kayak gitu ya. Nobody kan bener. Nobody got you the way I do. Beneran kan? Huh? Wait, I recognize the shadow of her face. Shadow of her face? What shadow? Hah? What shadow? Bayangan. Shadow? What shadow? Kok ada yang komen kayak gitu? Aku jadi bingung. Shadow. Shadow. Aduh, loading parah wah. Ya udahlah, lanjut baca komen.
Shadow apa? Bayangan apa pada wajahnya Mina? Dari anime manga ever saya Win. Is that Buddha reference? Jelas. Wujud dari Meireki yang ada di tubuhnya nomor 9 emang referensi mungkin aja ya. Mungkin, tapi kita nggak tahu. Ya gila. Kalau kayak gitu sama aja ngelawan Tuhan di cerita ini kayaknya. Gila gak tuh? Oke, yang lain. Hit the word cutting slash. 2 weeks again, sabar ya. Gain intelligence. This quite never possible in human. High techs. Oke, ya. Jadi terakhir teori dari sana setelah melihat beberapa komentar versi bahasa Inggris di sini. Kemungkinan yaitu nomor 15, 115. Semoga ada jeda biar Mina nggak langsung terbelah jadi 2. Nah, jeda di situ apa? Nah, itu. Serangan pengecoh atau ada yang menghempaskan Mina biar nggak terkena serangannya itu secara langsung, meskipun ada statement, ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapapun tidak akan lepas dari serangannya. Tidak akan ada yang bisa melepaskan diri dari serangannya kayak gitu. Kalaupun ada jeda, di sini mungkin sana ngambilnya dari sisi flashback. Atau mungkin bukan flashback pun juga nggak masalah, yaitu komunikasi antara Kafka dengan Kaiju nomor 8-nya sendiri, bisa jadi. Karena di sini posisinya Kafka dan Kaiju nomor 8 itu sama-sama tidak sadarkan diri. Bisa jadi ada suatu gerbang di CHP. Bahasanya, ya rata-rata cerita fantasi shonen dari Jepang kayak gitu. Jadi ya, apa yang terjadi 115, kalau menurut sana itu tadi, semoga ada penjeda ya, biar nggak langsung terbelah si Mina Ashiro-nya. Mungkin bisa dari serangan pengecoh atau mungkin Mina Ashiro yang kita hempaskan kemana gitu. Oleh siapapun itu aku nggak tahu. Terus kemudian tentang Kafka dan Kaiju nomor 8. Kalau misal disebutkan di 115 yaitu tentang ya pertemuan dua orang ini yaitu Kafka dan yang dulu pernah menjadi Kaiju nomor 8. Mungkin aja kayak gitu, mungkin semoga aja. Aku gregetan sumpah. Itu. Kalaupun misal ternyata chapter 115 itu nggak ada Kafkanya ya aku nggak bisa bayangin apa-apa. Apa ya? Mungkin kalian yang bisa nambahin teori lah untuk chapter 115 lah, tulis aja kolom komentar. Itu aja dari sana untuk pembahasan reaction untuk chapter 114. Chapter berikutnya masih tanggal 26 September. Wah, semoga sana bisa bikin video reactionnya tanggal itu. Dan ya, terima kasih buat yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah share, udah komen juga. Utsukari sama Desta. Semangat buat aktivitasnya di luar sana, selalu jaga kesehatan juga ya biar kita bisa saling ketemu juga. Dan ya, sana mau hiatus. Ini masih masa hiatus, jadi nggak ada live streaming. Mungkin juga video juga bakalan jarang upload. Jadi ya, mumpung sana masih sering upload, dinikmati aja dulu, oke? Bye-bye semuanya. Sana pamit undur diri ya. Semangat, sana hiatus dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.